espresso tuh apa sih? Oke. Iya. Sebenarnya itu simple ya, kalau misalkan espresso, pertanyaannya adalah espresso itu apa? Sebenarnya itu pertanyaan yang datangnya dari orang-orang yang mungkin belum pernah nyoba kopi, atau mungkin nyoba kopi tapi baru awal-awal aja sih kalau menurut gua. Karena secara gampang jawabannya juga simple gitu. Pertanyaannya kan sederhana kan, espresso itu apa? Espresso adalah kopi. Jawaban sederhananya sih kayak gitu. Nggak sulit ya pertanyaannya. Cari yang sulit dong. Kayak espresso tuh ini nggak sih, worth it nggak sih buat orang yang baru pertama kali minum kopi, pengen nyobain kopi? Oh, kalau masalah worth it nggak worth it, sebenarnya kopi itu kan banyak ya. Espresso kan salah satu metode pembuatan kopi ya, karena metode pembuatan kopi itu banyak ya. Koreksi ya kalau obrolan kita salah ya. Iya. Pertanyaannya kalau espresso itu worth it atau enggak diminum untuk pemula gitu ya. Saya worth it aja sih. Kalau menurut saya Mas, worth it atau enggaknya untuk pemula? Oh, jadi espresso yang satu shot itu ya? Iya, kan mungkin ada orang-orang yang awam Oke. pengen ngopi nih ke Oke. kedai, Iya. terus bingung milih kopi apa nih? Kopi apa gitu ya. Iya. Sebenarnya bakal panjang banget sih jawabannya untuk menjawab worth it atau enggak. Terus apalagi untuk yang pemula worth it itu atau enggak gitu ya minum espresso. Sebenarnya jawabannya akan panjang, tapi mungkin bisa gua singkat. Jawabannya adalah buat orang-orang yang mau nyobain ekstrak kopi tanpa campuran apapun, tanpa campuran gula, susu, creamer, aren dan lain sebagainya, dan mau tahu rasa kopinya itu seperti apa, ya worth it aja sih. Nanti pembahasannya beda lagi nih kalau misalkan dia suka atau enggak ketika minum espressonya tok gitu ya. Dan gue mau satu lagi, ternyata cara orang minum espresso tuh beda-beda. Espresso yang satu shot itu ya, satu loki itu ya, katanya sih ada yang ini beda-bedanya karena memang ternyata rasa yang didapatkan tuh berbeda-beda. Yang gue ingat aja, misalkan cara pertama adalah ketika espresso itu datang, ada orang yang ngebuang kremanya dulu, baru dia minum. Gitu. Kalau itu mungkin saya baru tahu Mas. Iya, jadi kremanya dibuang tuh yang coklat di atasnya, baru dia minum. Ada yang kedua, cara kedua adalah dia minum 1 sip sampai 2 sip, jadi kayak 1, 2, habis itu setelah dia tahu rasa espressonya seperti apa, baru dia tegak sampai habis tok gitu. Oh, dicicip ya? Dicicip, iya 1 sampai 2 cicip. Tapi biasanya orang yang minum espresso itu harus habis di bawah 2 menitan lah. Karena kalau misalkan di atas 2 menitan, secara rasa juga dia berkurang. Karena kalau udah nggak panas gitu ya, udah nggak anget gitu, udah kurang kenikmatannya. Mungkin masih bisa dinikmati tapi rasanya beda. Rasanya beda gitu. Dan ada juga nih satu lagi yang gue inget, ada yang ketika espressonya datang dia diaduk sama dia. Fungsinya apa? Adalah fungsinya untuk supaya rasa yang ada di layer-layer espresso itu nyatu gitu ketika masuk ke dalam mulut, ke dalam lidah dia. Nah, rasanya jadi kayak kompleks aja gitu. Itu ada minum espresso diaduk dulu gitu. Dan biasanya etikanya adalah ketika espresso itu datang biasanya dibarengi sama air putih. Oke. Nah, air putih itu bisa diminum dulu untuk menetralisir lidah yang entah dia makan martabak sebelum datang ke kedai gitu kan. Habis itu baru dia minum espressonya gitu. Kayaknya penjelasannya terlalu detail banget ya. Oh, detail? Ya kayak itu pertanyaan selanjutnya gitu. Oh, nggak apa-apa, cobain pertanyaan selanjutnya apa emang? Cara minum espresso yang benar gitu. Oh, kayak nah cara minum espresso yang benar banyak banget nih dari kan saya barista di sini ya, betul, di Herbit Kopi. Betul. Oh, ada yang nanya kayak gitu? Banyak banget. Nggak nanya ataupun saya ngeliat secara langsung, ada berbagai macam customer yang cara minumnya tuh beda-beda. Misal ada yang dituangin ke si air putihnya. Oke. Kalau tadi Mas bilang itu kan jadi americano dong. Iya. Kalau tadi Mas bilang kan air putihnya untuk penetral. Iya, penetral. Ada juga yang dicampur. Iya, ada yang dicampur, ada yang langsung
langsung tegak langsung abis. tegak habis itu minum air putihnya. Iya. Nah itu mungkin ada dua kemungkinan ya. Pertama memang dua kemungkinan nih jawabannya. Yang pertama, kenapa espressonya dicampur dengan air putih yang kita kasih, yang kita sodorin? Mungkin karena dia pertama mungkin keenggaktahuan dia bahwa cara minum espresso itu seperti apa. Yang kedua mungkin emang dia udah niat dari awal kalau gua mesen espresso mau gua tuang ke air putih gitu biar banyak dan bisa lebih bisa lebih lama gitu. Berarti nggak ada cara pasti gitu. Satu cara yang bener-bener Yang fix wajib gitu ya gitu, fix. Kalau lu minum espresso tuh kayak gini gitu. Iya. Sebenarnya nggak ada cara yang bener-bener pas sih. Maksudnya itu terserah ketika kopi udah nyampe ke meja konsumen, ke customer, itu terserah mereka mau cara minumnya seperti apa. Tapi di luar terserah itu cara mereka minum, entah minumnya mungkin sambil merem gitu kan, Iya, apa gitu ya. tutup hidung. Iya betul. Tapi ya yang tadi gue sebutkan tadi ya 3 cara orang minum espresso tuh kebanyakan pada umumnya tuh seperti itu. Fungsinya adalah untuk lebih mendapatkan kenikmatan yang paripurna gitu. Puncaknya tuh minum espresso tuh seperti itu. Ada yang dibuang kremanya, ada yang diaduk, ada yang icip 2 icip terusnya ketiganya langsung tenggak gitu. Tapi yang pasti menurut gua 2 menit kurang lah espresso itu udah harus habis gitu. Untuk dapetin kenikmatan yang paripurne. Paripurna.